Saya duduk saja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan, kesehatan hingga kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi, bertatap muka di tempat aula Hotel Red 2 nih. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah uswatun qudwah kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini kalau masih ada yang rame bisik-bisik saya tak jam dulu gantian. Sebelumnya saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran panjenengan semua. Panjenengan hadir ke sini ini insya Allah dengan niat ingin dimudahkan ke Baitullah, mendapatkan informasi-informasi ke Baitullah. Sebelumnya perkenalkan, saya Ibu Nurrohmah, ibu rumah tangga seperti panjenengan semua. Kenapa kok saya bisa menjadi istilahnya pelayan tamu Allah? PT Amanu ini berdiri sejak 2010. Pasti ada riwayatnya sebelum berdirinya. Sebelum berdirinya saya itu selalu mengikuti syiar Baitullah. Pengen banget piye to carane ke Baitullah. Kalau kita menginginkan sesuatu itu pasti mendekat. Panjenengan ini menginginkan sesuatu dan panjenengan mendekat mencari informasi sesuatu, itu sudah sesuai. Saya saat itu juga sama, pengen piye toh carane ning Baitullah, karena banyak biro di luaran itu berceceran, setiap hampir berapa meter, berapa kota, satu kota itu bisa 3 sampai 5 biro pelayanan jasa Baitullah. Panjenengan berangkat ke Baitullah itu bukan karena bironya, tetapi karena memang Allah memanggil panjenengan untuk sowan ke Baitullah. Lah, alatnya apa? Salah satu alatnya adalah alat transportasi yang disediakan, bisa panjenengan backpackeran, bisa lewat biro yang dikoordinir dari sebuah PT. Ya. Kemudian panjenengan juga bisa melihat kalau sudah seperti itu, loh, aku berarti harus mencari informasi. Nah, saat panjenengan mencari informasi, tolong dipastikan jangan lihat harganya dulu. Yang harus dipastikan siapa komisaris utamanya, Muslim atau non Muslim. Kalau direktur kebanyakan sudah dibikin Muslim. Ya. Direktur rata-rata pasti beragama Islam, tetapi komisaris atau ownernya belum tentu Muslim. Nah, ini panjenengan juga harus lihat kalau daftar atau apa, kantor pusatnya di mana, komisarisnya atau ownernya agamanya apa, kemudian sudah sesuai sunnah belum dalam membersamai dalam perjalanan ke Baitullah. Karena kan kalau saya sendiri ke Sarangan ya, ini Sarangan ya, Nyun Sewu, 55 tahun usia saya ke Sarangan, baru kali ini Bu, saya lihat danau itu baru tadi malam dan itu masih gelap. Karena apa saya ke sini? Ternyata memang Allah itu memanggil saya ke sini lewat apa? Lewat cabang saya di Magetan. Lu tak tuduh bahwa di Indonesia ini ada Sarangan.
Oh ternyata ini toh, saya bisa ke sini tadi malam lewatnya mana? Kemarin saya lewat, oh bisa trayek pribadi. Bisa enggak saya tanya, kalau kita ke sini dengan umum? Bisa Bu, panjenengan ngompreng di sana nanti turun terus naik ini, nah ini jalan kaki ke sini. Waduh, reken-reken biaya. Ternyata setelah direken-reken hampir sama antara saya berkeluarga, sekeluarga penuh dengan kalau saya mandiri itu tadi. Nah ini juga berlaku dengan saat ini banyak di luar sana umroh mandiri, umroh backpacker di sana nanti ini. Nah ternyata Masya Allah setelah kemarin ada sahabat saya mencoba, aku sing iki ora nggunakake amanu, aku tak nyoba mandiri. Boleh Pak Dokter, silahkan mandiri, panjenengan bisa bahasa Inggris lancar. Nah satu, aduh saya kehilangan HP saya. Yang kedua saya kehilangan koper saya. Kenapa kok bisa sampai segitu? Ternyata pengurusannya saat di-handle di bandara dan itu juga tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ya. Di NBF itu banyak jual tiket nanti umroh backpacker mandiri. Ada disediakan tiket, ada disediakan hotel, panjenengan nanti perjalanannya begini-begini. Kok gampang kan ya, enak banget ya ini. Ada yang di Facebook bilang kita cuma 15 juta sudah bisa di sana 20 hari, sudah 30 hari. Nah, tetapi ini tidak bisa diberlakukan kepada diri kita atau semua orang, hanya orang-orang tertentu. Gitu loh. Makanya kami tetap ayo kita menjadi pelayan tamu Allah ini harus sesuai sunnah. Tunjukkan bahwa kita ini melayani panjenengan sebagai tamu Allah itu benar-benar sesuai sunnah. Yo diantar, pasporan diantar, kemudian nanti diantar. Kalau saya nanti dari Solo diantar enggak ya? Sampai Jakarta, sampai balik lagi dan lain sebagainya, apa dijoge? Insya Allah kami ada pembimbingnya, ada tour leadernya, biar panjenengan kalau bingung di sana, oh ini ada tuh, ada mutawifnya, ada tour leadernya. Kalau panjenengan yang keren nanti, hasilnya dengan yang backpacker itu tidak jauh berbeda, tetapi kenyamanannya panjenengan bisa rasakan semua. Tadi ada yang saya di belakang, saya ada anak di mana kedutaan Jeddah, Masya Allah luar biasa. Saya akui jempol Ibu. Jadi bisa untuk ini, tapi untuk memang visa di sana saat ini, kalau visa umroh 3 bulanan. Kalau visa haji saat ini tidak diberlakukan kecuali visa haji. Ya, visa di luar haji tidak boleh masuk mulai tanggal 20 April. Ya. Terakhir masuk ke sana adalah tanggal 12 April itu untuk visa selain visa haji. Jadi memang ada aturan-aturan baru yang nanti insya Allah disampaikan Ustadz Iqbal Habibie. Yang perlu saya garis bawahi, alhamdulillah PT Aman ini sudah hampir 15 tahun ya, karena berdiri 2010, ini sudah 2025 dan izin kami mandiri, izin umroh punya sendiri, izin haji punya sendiri. Akreditasi A bisa dilacak, bisa dicek di webnya PT Amanu. Nanti kalau nggak bisa, panjenengan bisa minta tolong PT Amanu Magetan, tolong dibukakan webnya Amanu yang katanya akreditasi A, apakah benar? Nah nanti dari cabang kita Magetan ini akan membukakan. Kenapa kok PT Amanu ini mempunyai banyak cabang? Karena itu adalah sebagai mata rantai kami dalam syiar Baitullah. Dalam dakwah itu kalau ada mata rantai dalam syiar itu lebih ringan, menyampaikan hal-hal positif, tidak harus dari pusat. Ya, tidak harus dari pusat. Dalam Islam pun juga seperti itu. Ada atas, ada di bawah dan ini tuh sampainya sama. Kalau
Kalau dari atas menyampaikan A sampai bawah nanti A, pesan berantainya sama. Kalau panjenengan lihat di webnya Amanu A sampai bawah kok bisa A plus, nah ini perlu dicurigai. Mata rantainya berarti sanatnya ada yang terputus. Itu nanti panjenengan bisa. Ini alhamdulillah saya yakin yang hadir di sini semuanya pengen berangkat ke Baitullah. Tolong acung, siapa yang sudah pernah ke Baitullah? Baru 1, 2, alhamdulillah. Masih kangen boten Ibu? Bapak? Kangen. Yang lainnya, alhamdulillah. Untuk yang lainnya, insya Allah juga akan ke Baitullah. Dengan cara apa? Panjenengan action. Sudah kan panjenengan action saat ini? Sudah action belum? Sudah mendekat belum? Nah, ini salah satu sarana panjenengan mendekat ke Baitullah dengan mencari informasi, dengan ikut di acara ini. Ini acaranya apa? Panggilan suci ke Baitullah. Saya sampai lupa namanya. Nah, panjenengan itu sudah dipanggil, dan ini adalah merupakan rukun Islam kelima. Saya yakin Bapak Ibu sudah syahadat, sholat, puasa, zakat. Hanya untuk yang rukun kelima ini masih gage-gage, masih kose-kose. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah tinggal di rumah yang nyaman. Motor ada, sebagian sudah ada mobil. Kalau orang tua saya belum punya apa-apa, anaknya sudah mampu. Tadi ada ya cerita di belakang, saya bisa ke Baitullah itu dikirimi atau dipanggil lewat anaknya, lewat putrane memberikan tiket, mencarikan visa, bisa ke Baitullah itu alhamdulillah disyukuri. Jadi bisa di sana itu lewat apapun, bisa juga panjenengan ke Baitullah 0 rupiah. Duduk tahu-tahu dipanggil ke Baitullah. Itu juga ada, karena apa? Magnet ke Baitullahnya ada. Jadi saya berharap semuanya nanti dari sini bismillah, karena di sini alhamdulillah buka yang namanya tabungan umroh, buka yang namanya tabungan haji. Nah, kalau yang sudah pengen langsung, kemarin ada yang kita sosialisasi di kantor pusat, Ibu saya tidak umroh untuk saya itu nomor kesekian, saya inginnya langsung daftar haji, tetapi dana saya itu minim. Saya baru ada dana 5 juta. Bisa nggak 5 juta itu untuk DP saya haji? Insya Allah di Amanu ada solusinya. Panjenengan DP 5 juta, kita nanti akan mencoba keluarkan nomor porsi, tetapi panjenengan ansur tiap bulan. Ansuran tiap bulan, karena nomor porsi yang kita keluarkan itu sebesar 4.500 US dollar. Kisarannya berapa? Kisarannya 70 juta itu untuk nomor porsi. Kalau panjenengan baru bayar 5 juta, berarti yang 65 juta itu diansur. Per bulannya berapa sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Dan kalau pengen umroh, saya dananya nipis, baru ada sekian, bisa nggak saya berangkat umroh? Bisa. Semua itu bisa, asal apa? Asal niat. Asal niat, asal yakin bahwa ke Baitullah ini adalah panggilan Allah. Jalannya ya nanti jalannya insya Allah ada, dan jalannya insya Allah dimudahkan semuanya oleh Allah. Karena ini tadi saya sambutan, ya namanya sambutan kan 5-10 menit. Ini sudah 5-10 menit, nanti karena isiannya yang terbanyak adalah kita masalah panggilan ke Baitullah oleh Ustadz Khaliful Hadi. Beliau adalah Dewan Syariahnya PT Amanu. Jadi di PT Amanu itu ada Dewan Syariah. Nek melenceng-melenceng langsung diselentik. Ya. Pernah kita itu, Ustadz kalau model kayak gini ya kita nggak ada ujroh untuk gaji staf, untuk yang lainnya nggak ada.
itu adalah tanggungan dari sebuah pelayanan. Tetap harus sesuai syariah, berangkatkan, insya Allah nanti Allah ganti yang lebih banyak. Dan setelah kami praktekkan itu, memang Allah ganti yang lebih banyak. Dalam setiap bulan kami ada pemberangkatan umroh, dan itu pasti ada 0 rupiahnya. Di setiap kami memberangkatkan umroh, itu ada salah 1, salah 2, atau salah 3, itu yang 0 rupiah. Di bulan Oktober kemarin itu terbanyak, kami hampir 1 bis 40 jamaah dari 5 bis itu 0 rupiah. Di bulan Januari tanggal 4 kemarin itu kita memberangkatkan 7 bis, di antaranya 20 jamaah itu 0 rupiah. Lah, untuk saya apakah bisa 0 rupiah? Panjenengan kalau hafid Al-Quran ya, kemudian disemak sekali duduk minimal salahnya hanya maksimal salahnya hanya 5 ya. Namanya apa itu, Tak? Lancar, pokoknya lancar banget itu. Itu ada aturan seperti itu, maka berhak mendapatkan hadiah umroh. Kemudian ada anak yang memang soleh solihah yang mendoakan orang tuanya. Ini orang tuanya ini tahu-tahu saja, Bu. Saya itu biasanya jalan atau apa, Bapak ke Amanun apa? Ini saya mau nganter susu. Nganter susu, Pak. Panjenengan nganter susu di Amanun sudah berapa lama? Saya sudah sejak dari Amanun berdiri sampai sekarang, atau Amanun sebelum berdiri sampai sekarang. Nah, kok saya jarang ketemu dengan Bapak? Bapak bikinkan paspor aja berangkat. Nah, ini termasuk 0 rupiah. Bukan saya yang memberangkatkan, ya, bukan saya. Tetapi Allah yang menggerakkan hati saya untuk memberangkatkan ini menjadi 0 rupiah. Kemudian ada referensi dari beberapa mitra kami. Ibu itu kayak gini. Ya coba kita tengok. Dari Facebook, saya melihat Facebook. Tahu-tahu loh, kok ini ada mutkim. Apa tuh Mas mutkim itu? Duduk tanpa salah. Ini pondoknya mana? Pondoknya di sana. Yuk coba kita silaturahmi ke sana. Saya silaturahmi ke sana, Pak, ada yang Ustadz, ada yang namanya ini ada. Ini saya kasih hadiah umroh di tanggal sekian. Jadi kami insya Allah tetap memberikan hadiah-hadiah itu sesuai dengan panggilan Allah, bukan sesuai kami. Frekuensinya, hai hambaku tak panggil ya, ini yang dipanggil. Lewatnya mana? Lewatnya kami sebagai wasilahnya saja. Nanti kemungkinan juga ada yang di sini sebagai wasilah. Oh ya, aku diberangkatkan dari PT Amanun itu 0 rupiah. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya hanya panjenengan dan Allah yang tahu. Kenapa kok bisa diberangkatkan 0 rupiah? Itu keistimewaan hanya panjenengan dan Allah yang tahu. Kami hanya sebagai perantara, wasilah, dipanggilnya panjenengan ke Baitullah. Sama seperti panjenengan daftar di sini, aku ra gelem nek dikai gratisan. Nek perlu aku menehi gratis. Karena apa? Anak saya kan di kedutaan, ya Bu. Nah, panjenengan berangkat ngajak yang lain, tulung tukokno tiket, aku yo diberangkatke karo sing iki. Iki apa? Iki biayane ngene istimewa seperti ini bisa diberangkatkan. Nah, itu juga namanya wasilah. Jadi bismillah, saya yakin nanti yang ada di sini bisa berangkat semua ke Baitullah, kemudian daftar. Actionnya apa? Dulu saya itu ibu rumah tangga biasa. Saya pengen cerita sedikit karena Ustadz ini saya disuruh molor 5 menit untuk menceritakan kisah saya. Kisah saya itu kalau panjenengan mengalami kehidupan apa itu? Cerita kehidupan. Insya Allah cerita kehidupannya lebih membahagiakan saya. Saya umroh perdana itu rumah tidak ada, hutang puluhan juta, anak masih kecil-kecil, harus istilahnya memberikan kipiye caranya anakku iso bayar SPP dan lain sebagainya, dengan sebagai ibu rumah tangga dan pekerjaannya tidak tetap. Tapi
dari talbiyah. Ya. Setiap mau tidur saya senangnya membaca talbiyah. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini Bu, bacaan talbiyah ini mungkin itu adalah wasilah saya dipanggil ke Baitullah. Saat itu memang saya sangat minus. Istilahnya kalau jatuh tertimba tangga kemudian kena setong. Jadi bukan minus lagi, blusuk. Yang namanya jatuh tertimba tangga itu sudah di bawah. Lah kok disetong lagi. Jadi saya itu blusuk dan berdiri itu tidak bisa. Ini kalau saya tidak ada pegangan, saya sudah tidak bisa berdiri. Ternyata pegangan yang terhebat itu adalah pegangan dengan Allah. Nek sambat dengan manusia, sambat dengan kiri kanan kita, itu semua rata-rata ya Allah sing sabar, itu ujian. Tapi begitu kita sambat dengan Allah di tengah malam, ya Allah, saya dalam keadaan seperti ini Allah pasti akan menaikkan derajat saya. Dan benar Allah menaikkan derajat saya. Dipanggillah umroh perdana saya. Umroh perdana saya sama 0 rupiah. Caranya saya mengajak hampir 40 jamaah. 20 jamaah punya saya, 20 jamaah punya referensi teman yang saya referensi lagi. Ya Mbak ya, ayo dan awak dhewe mangkat bareng, aku caranya 0 rupiah. Dan alhamdulillah itu dimudahkan. Di sana di titik 0 itu tadi, di depan Baitullah, doa-doa kita panjatkan, nangis karo Gusti Allah tok. Ya Allah, selesaikan semua masalah-masalah saya. Dan satu doa saya, ya Allah, jadikanlah saya pelayan tamumu. Dan alhamdulillah Allah menjadikan saya takdir sebagai pelayan tamu-tamu panjenengan. Kehidupan saya sejak 2010 berubah total. Kebanyakan waktu saya alhamdulillah di Saudi. Di Indonesia paling maksimal bisa 2 tahun saat corona. Karena corona itu ada, kita tidak boleh kemana-mana selama 2 tahun. Ya saya 2 tahun itu di Indonesia itu saat corona sejak 2010. Lebihnya bagaimana? Lebihnya di sini saya kos, rumah tinggal saya kebalik sudah di Saudi. Besok insya Allah tanggal 18 saya berangkat, 18 Februari ini. Dan insya Allah kembali lagi tanggal 28 April. Jadi di sana hampir 3 bulan ya. Nanti di Indonesia sebentar karena kita ada program haji. Berarti kita sudah harus mempersiapkan jamaah untuk tinggalnya, masyairnya dan lain sebagainya, harus berangkat lebih dahulu untuk membersamai atau menyambut tamu-tamu Allah di program haji. Begitulah seterusnya. Dan saya berharap ibu-ibu ini yang biasanya opo aku iso ya, opo aku iso, panjenengan bisa. Ini saya kemarin kisahnya Mbak Joy ya. Saya pas diajak ke Mbak Joy ini. Dulu awalnya saya itu cuma nuntut kuda keliling danau Sarangan. Nah, ini nanti saya pengen naik kuda keliling danau Sarangan, mengenang masanya Mbah Joy. Dari keliling kuda ya, membawa penumpang berkuda keliling danau Sarangan, bisa sampai 4 hotel dan lain sebagainya. Kemudian ada rumah makan, ada macam-macam yang kemarin beliau ceritakan. Juga ada program mengumrohkan karyawannya. Nah, Masya Allah, ini hebat luar biasa. Jadi siapapun bisa untuk naik level ke level yang panjenengan inginkan. Level yang panjenengan inginkan itu seperti apa? Kalau level saya, saat saya ke Prindeston itu tadi, saya memang menginginkan sebagai pelayan tamu Allah. Jadi di ACC-nya Allah dalam doa yang penuh kuat
keadaan sakit hati yang begitu sangat, itu doa akan dikabulkan Allah. Nah, pada saat sakit hati yang begitu sangat, saya minta sebagai pelayan tamu Allah. Jadi dikabulkannya di situ. Dan panjenengan nanti juga sama. Saat di Baitullah, sakit hatinya di mana? Dikeluarkan, didoakan. Panjenengan punya anak yang hebat-hebat luar biasa. Wah, anakku kini ora dikandani ping 20 kok ora. Ampun dijewel karo bocah kok nakale kok ngene. Padahal panjenengan pas sakit hati. Lah kok malah keluarnya perkataan yang jelek. Ya diamini malaikat. Pas panjenengan sakit-sakit hatinya, pas rasanya ora penak banget. Doakan anak-anak panjenengan. Yang membuat panjenengan tadi sakit hati yang mana, itu malah didoakan semaksimal mungkin. Maka Allah akan ganti semua, akan walik semua yang sakit-sakit tadi menjadi nikmatnya luar biasa. Nah, ini nanti sedikit ya dari saya karena memang isian Ustadz yang lebih penting. Saya cukupkan sekian. Al-haqqumi rabbik fala takunanna minal mumtarin billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.